wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agung panuwun para sesepuh. Pertama kami izinkan bertanya apa latar belakang kegiatan ini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan para pendamping saya, ini para dewan-dewan pendekar dan sesepuh Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilah Blambangan Banyuwangi. Jadi ini adalah yang kedua kali, dua putaran. Yang pertama itu di Padepokan Lembah Tua Pasopati di Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Serono. Kalau minggu yang lalu kita adakan pembekalan dan ijazah Kanuragan Kubro. Ini yang kedua kalinya, ini ada di Padepokan Jagat Samudro. Jadi di malam ini kita mengumpulkan, dan di daftar hadir itu ada 250. Alhamdulillah dari putaran pertama itu 230, sekarang 250. Ada penambahan. Jadi intinya kita itu sebagai langkah antisipasi, istilahnya itu sedia payung sebelum hujan. Mengingat sekarang itu maraknya persekusi dan pengancaman terhadap para tokoh-tokoh ulama-ulama, nahdlatul ulama, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oleh karena itu kami Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilah Kabupaten Banyuwangi ini melakukan langkah-langkah antisipasi, mengingat di Blambangan Banyuwangi itu punya sejarah kelam, punya sejarah heroik. Sejak tahun 1771 sampai 73 itu terjadi perang Puputan Bayu, di mana kita waktu itu melawan dengan kolonial Belanda yang dibantu oleh antek-anteknya atau para Ba'alawinya kalau sekarang ini. Sehingga waktu itu para leluhur kami itu terbunuh dengan istilahnya genosida, ribuan prajurit Blambangan yang dibunuh, yang dibantai oleh POC dan Ba'alawinya. Terus kemudian di awal Orde Baru, menjelang Orde Baru, tepatnya di 1965, itu di Desa Cemetuk, di Seraten sana terjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok PKI. Itu yang jadi korban adalah senior-senior kami, para pemuda Gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Itu hampir 100 korban terbunuh yang dimasukkan di Lubang Buya Cemetuk, Kecamatan Celuring. Kemudian di tahun 1987 itu ada tragedi nasional, terjadi pembunuhan terhadap guru-guru ngaji, terhadap para kiai-kiai kampung yang dikemas oleh media waktu itu seolah pembunuhan dukun santet. Padahal bukan dukun santet yang dibunuh, adalah tokoh-tokoh nahdlatul ulama di kelas grassroots, baik itu kiai-kiai langgar, kiai-kiai pesantren desa, itu yang jadi target pembunuhan, istilahnya ninja. Nah, oleh karena itu, karena sekarang ini bukan lagi rahasia umum bahwa terjadi persekusi, pengancaman terhadap tokoh-tokoh nahdlatul ulama di Jawa Tengah dan Jawa Barat, makanya Banyuwangi yang punya sejarah kelam, yang punya sejarah yang sangat tidak mengenakan, kami selaku pimpinan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilah Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah antisipasi. Jadi para prajurit Laskar Blambangan itu kita bekali dengan katakan, makanya ada yang isi tadi sahabat Dr. Andes Haji Abdillah Rabsanjani, mantan Komandan Pasukan Berani Mati tahun 2001, zamannya Gus Dur, ini beliau, ini komandannya. Kami minta untuk memberikan pembekalan, motivasi terhadap para prajurit pada laskar-laskar yang malam tadi ini kita bekali. Kemudian juga ada Tubagus Kiai Haji Abdul Halim Al-Khawas, ini adalah Dewan Kos Pak Gerusa yang kami minta untuk memberikan pengisian ijazah Kanuragan Kubro agar supaya teman-teman para Laskar Sabilah itu memberikan keberanian dan keyakinan untuk melakukan
melakukan perjuangan kalau dibutuhkan oleh negara, khususnya di Blambangan ini. Apapun asalnya, kami itu adalah kelompok organisasi yang berbadan hukum, sehingga apapun yang akan kita lakukan itu nunggu komando dari pengurus pusat, DPP Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabila di pusat di Banten sana. Dan yang kedua, kita akan bersama-sama pada saatnya nanti, tentunya keamanan itu adalah tugasnya kepolisian. Kami akan bersama dengan kepolisian dan juga pihak TNI dalam rangka untuk mengamankan khususnya untuk tanah Blambangan Banyuwangi ini. Inilah kira-kira motivasi kami untuk melakukan pengisian dan pengembelengan kanuragan versi-versi Nahdlatul Ulama yang kebetulan langsung dipandu oleh Dewan Hos Pendekar Pager Nusa Indonesia yang kebetulan itu berdomisili di Kabupaten Banyuwangi. Itulah kira-kira motivasi dan alasan yang melatar belakangi kegiatan pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih Ki Ageng Bumisroyo, Ketua PWI LS Kabupaten Banyuwangi. Ada sejumlah netizen itu justru menuding bahwa kegiatan ini bisa menimbulkan kegentingan karena ada secara tidak langsung seolah menantang pihak lain. Wah, ini loh kami siap. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan tudingan itu? Jadi terima kasih. Jadi sebetulnya kita tidak dalam rangka mentarget siapa-siapa. Ini bentuk antisipasi kami dalam rangka bela negara. Karena kebetulan kami yang hadir, yang duduk di sini malam hari ini khususnya, ini adalah putra pribumi asli yang lahir di tanah Blambangan ini, dan insya Allah nanti kita juga akan ditakdir insya Allah mati di bumi Blambangan ini. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab kami semua warga Blambangan Banyuwangi untuk ikut serta mengamankan, menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman bumi Blambangan. Dan ini kebetulan saya sendiri mantan, saya itu prajurit Sabta Marga. Samping saya ini juga bekas dan Ramil dan prajurit sama-sama. Kalau ini Pak Ngasri itu letting saya dulu waktu di Tamtama, sama-sama di Gembleng di militer. Ini sudah bergabung dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia dan masih ada. Ini masih letting saya sendiri, ini kurang lebih ada 30. Belum lagi Mas Supriyono ini, adik letting kami nih, letting Tamtama 85 ini juga sudah pensiun banyak. Dan insya Allah nanti lewat beliau berdua ini kami harapkan untuk bisa bersama-sama untuk bela negara. Karena beliau sudah purnawirawan, sekarang sudah tidak terikat oleh instansi dan yurisdiksi kesatuan. Makanya karena hidup sudah di desa-desa, kita gabung lewat tradisi desa. Kebetulan beliau juga warga Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi sudah sepakat beliau malam ini kita hadirkan dan sudah bergabung dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabila Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan ini Mas Supriyono ini pangkat terakhirnya kapten. Kapten sekarang menjadi ketua Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia Kecamatan Siliragung. Jadi insya Allah nanti ini menyusul sahabat saya ini membantu Letnan 1 Ngasri ini akan bergabung, akan kita kondisikan menjadi pimpinan Perjuangan Wali Songo Indonesia di Kecamatan Bangurjo. Dan beliau-beliau ini sudah, kalau perang sudah waleh, sudah perang mulai dari Aceh, Timur sampai Papua ini. Jadi nah sekarang ini mereka ingin mendarmabaktikan dirinya di sisa usianya untuk keamanan, ketentraman Blambangan dan Nusantara. Inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Yang lain, hati kami terasa panas ketika melihat sikap dari oknum-oknum Ba'alwi, dan itu ditunjukkan oleh beberapa tokoh dari mereka yang kalibernya nasional, misalnya Bahar Smith, Rizik Sihab dan lain-lain,
ketika melihat kita yang semakin siap siaga menghadapi segala kemungkinan, justru mereka juga meningkatkan tensi mereka, terutama di dalam ceramah. Bahkan Bahar Smith dalam acara di Madura jelas-jelas menyampaikan dia siap untuk membantai Gus Fuad. Di dalam acara 214 juga demikian. Sikap mereka yang tidak mencerminkan rasa penyesalan, bahkan tidak akan pernah minta maaf sampai ajal menjemput sekalipun. Bagaimana kita menyikapi kondisi seperti itu, Ki Ageng? Ya, terima kasih. Jadi seperti itulah Oknum Sumatera Bahar ini kan mulutnya mulai coberan. Ya untungnya saja beliau itu domisilinya bukan di Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi ya berhadapan dengan kita-kita ini. Namun karena Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabila ada organisasi yang berbadan hukum di Republik ini, kami secara masif telah melakukan katakanlah gugatan-gugatan kepada pihak kepolisian atas perilaku daripada oknum-oknum Baklawi tersebut. Dan semuanya sekarang ini sudah dikoordinir oleh pengurus pusat yang sudah alhamdulillah berapa hari ini sudah melaporkan kepada Polda Metro. Karena deliktinya, jadi lokus deliktinya acara hukum itu mereka ada di Jakarta. Padahal kami sudah menyiapkan di Banyuwangi, tim lembaga hukum PWI Laskar Sabila Banyuwangi sudah siap. Cuman sesuai arahan sudah kita laporkan karena deliktinya sana, surat itu suruh kirim saja ke pusat dan pusat nanti akan melanjuti di Polda Metro Jaya. Jadi dan ini kan sudah secara transparan terang-terangan sudah dibaca oleh semua publik, khususnya para pemangku negeri ini, khususnya pihak kepolisian dan TNI sudah tahu, dan kami harapkan segera menindaklanjuti daripada nanti masyarakat yang sudah nggak betah menahan emosi sehingga melakukan langkah-langkah sendiri. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Banyuwangi mengantisipasi, makanya pasukan kami di Banyuwangi ini kami siapkan suatu saat memang kalau terjadi chaos di negeri ini, kita sudah siap, tidak kedodoran. Hal-hal lain tetap kita nunggu komando dari pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabila Pusat. Dan kami selalu bersinergi, bekerja sama, berkoordinasi dengan aparat kepolisian, juga TNI. Inilah yang kita lakukan terhadap apa yang ditanyakan tadi tentang perilaku daripada oknum-oknum tersebut. Terakhir, Ki Ageng, kalau melihat mereka dalam strategi menyukseskan agar Guru Tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional, dan agar mereka tuntutannya menuntut Gus Fuad untuk diadili benar-benar direalisasi, mereka melakukan gerakan masif di berbagai tempat, melakukan demo. Apakah pihak PWLS khususnya dari Kabupaten Banyuwangi juga ada agenda untuk melanjutkan dari tindakan kita yang sudah melaporkan Rizik Syihab ke pihak kepolisian, kemudian kita mengikuti jejak mereka juga untuk membalas dengan demo? Monggo Bapak Ki Ageng Gumusroyo. Ya, jadi kalau masalah lapor-melapor, DPD Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Banyuwangi paling awal melaporkan kepada pihak Polresta Banyuwangi tentang statement daripada Rizik Syihab khususnya yang memprovokasi jamaahnya untuk perang dengan monyet-monyet, organisasi monyet, kiai-kiai monyet, dan jenderal-jenderal monyet. Ini sudah kita laporkan ke jalur hukum lewat Polresta Banyuwangi, termasuk juga menolak agar supaya Habib siapa itu yang di Maluku itu ya itu tidak lanjut menjadi pahlawan nasional, karena mereka pertama mereka bukan warga negara Indonesia asli,
terbukti setelah wafat dia baru mengajukan kewarganegaranya, ya kan? Kedua, mereka nggak ada prestasi dalam berjuang untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kelompok Ba'alawi justru kami punya dokumen valid, mereka itu adalah jadi kaki tangannya pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan Habib Usman bin Yahya itu jadi mufti Batavia yang mencegah, melarang umat Islam pada waktu itu pribumi agar supaya tidak melawan pemerintahan sah Hindia Belanda. Dan mereka dapat bintang penghormatan dari Wilhelmina, dari Ratu Belanda. Ini kan jelas mereka itu pengkhianat. Sampai hari ini mereka ditinggalkan, bahkan ngaku-ngaku dulu yang mencetuskan mereka itu durian Rasulullah kan dari kelompok Hindia Belanda. Faktanya hari ini tidak terbukti dan dia tidak bisa membuktikan dari narkoba internasional baik Maroko, Irak, di Saudi Arabia, di Iran dan Teheran itu menyatakan bahwa mereka bukan durian Rasulullah. Tapi dia di sini ngengkel karena sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan hampir 100 tahun sudah terlalu dienakkan oleh orang-orang pribumi Nusantara ini yang takdim, tawadhu, hormat kepada beliau karena waktu itu kita belum tahu. Hari ini kalau sudah kita tahu, ya jangan dulu dong. Kita nggak nolak mereka kalau kepingin hidup di negeri Indonesia ini harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadilah warga negara yang baik, tidak usah memperbudak para pribumi ini. Ikutilah kalau hidup di Banyuwangi, di Blambang, ikutilah tradisi Blambangan yang baik. Jangan mengaku dia itu manusia atau warga negara kelas atas. Nah, negeri ini adalah warisan daripada para sesepuh leluhur kami. Jadi kami ini adalah pewaris yang punya hak terhadap tanah Pertiwi Nusantara ini. Khususnya di Banyuwangi ada leluhur kami. Kami ini adalah pewarisnya. Kalau di daerah lain, ikutilah budaya-budaya tradisi lain. Jangan memperbudak warga negara kesatuan Republik Indonesia, warga pribumi. Itu aja yang minta. Kalau dia selama ini baik, ya kita kan baik. Tapi kalau kurang ajar, kita bisa lebih kurang ajar. Kalau kita perang, kita punya sejarah bahwa leluhur kita itu adalah ahli perang, tidak pernah takut. Apalagi Blambangan, Nusantara. Ini sudah ada pengalaman, bisa dibuka di sejarah-sejarah itu. Bahwa kita ini, kebetulan yang duduk di sini, ada Kiai Haji Abdillah Rapsanjani, ada Kiai Mahmud. Ini semuanya termasuk saya sendiri adalah putra-putra asli Blambangan, pewaris sah daripada bumi Blambangan ini. Kami lahir dari perut rahim ibu bapak kami yang sudah warga Banyuwangi yang merdeka. Hari ini kita mau dijajah. Itulah makanya saya secara pribadi dengan teman-teman melakukan komunikasi, diskusi, akhirnya lahirlah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila Kabupaten Banyuwangi. Untuk pertama kali kita dilatih secara nasional. Dan ini sebuah kebanggaan. Makanya langkah-langkah dari PWI Laskar Sabila Kabupaten Banyuwangi ini selalu kita laporkan. Dan alhamdulillah di pengurus pusat kita selalu diberi apresiasi dan kami diberi penghormatan. Dan insya Allah nanti untuk gelombang ketiga nanti di bagian Blambangan sebelah barat itu insya Allah nanti akan kita kondisikan pelatihan semacam itu. Insya Allah kalau nggak di Glimor ya di Kalibaru. Yang terakhir nanti insya Allah pertengahan bulan Mei atau akhir Mei itu nanti kita akan upayakan nanti ada konsolidasi secara Jawa Timur menyeluruh. Insya Allah nanti hari Minggu kami dengan sekatan jajaran pengurus PWI Banyuwangi akan muswil di Surabaya dan akan mengagendakan masalah ini. Dan insya Allah nanti 38 kabupaten kota di Jawa Timur akan kita ajak bersama-sama untuk melakukan pembekalan dan pengisian ijazah Gufroh Kanuragan di tengah-tengah Alas Purwo, Blambangan, Banyuwangi. Demikian. Bapak Mahfud mungkin akan menambahkan terkait adakah rencana untuk menunjukkan keseriusan kita menuntut supaya Rizik Syihab dijebloskan ke penjara dan menolak Habib tua, guru tua atau Habib Idrus sebagai pahlawan nasional dengan ada unjuk rasa atau pawai lagi seperti dulu. Terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh ketua tadi, Kiai Ageng Gumisoyo, sebenarnya untuk mengimbangi gerakan-gerakan kelompok Ba'alawi yang
begitu masif di dalam memprovokasi, bahkan terang-terangan menabuh genderang perang. Pada prinsipnya tadi sudah disampaikan, kami warga pribumi, kami warga Nusantara, bagi kami perang itu sudah hal yang biasa, bukan hal yang tabu, dan bukan kaleng-kaleng lah. Karena saya yakin warga pribumi bukan pecundang seperti mereka. Akan tetapi secara organisatoris, secara struktur, kami tetap menunggu komando dari pusat. Yang perlu dicatat, apabila sewaktu-waktu memang ada komando dari pusat, kami beserta seluruh pasukan Laskar Satu-Wilayah Belambangan yang ada di Banyuwangi akan siap dengan segala upaya dan kemampuan kita akan berjuang demi untuk memerdekakan warga pribumi yang merdeka di negeri sendiri sampai dengan tetes darah penghabisan. Terima kasih. Mungkin ada dari sesepuh yang lain menambahkan, monggo. Pasukan mati. Cukup. Oke. Terima kasih. Demikian saudaraku sebangsa setanah se-Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir ya. Pancasila NKRI harga mati, Nahdlatul Ulama rumah kita, Nusantara milik kita. PWI Laskar Sabila Jaya, jaya, jaya.